Allahumma
Bidraya Asmaul Husna. Tema kita pada kesempatan pagi ini adalah iman dan Al-Quran sebagai sumber nikmat yang tak tertandingi. Berbicara iman menurut ta'rif ataupun definisinya adalah huwa tasdiqum bil qalbi wa taqrirun bil lisani wa amalun bil arkani. Dan ta'rif ini saya kutip dari kitab Qatrul Ghaith karangan Asy-Syaikh Abil Laits yang disyarahi oleh Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani. Artinya iman itu adalah tasdiqum bil qalbi, membenarkan dalam hati, membenarkan dalam hati, meyakini dalam hati, kemudian wa taqrirun bil lisan, mengucapkan, melafalkan dengan lisan, wa amalun bil arkan, dan juga mengamalkan dengan anggota badan. Tasdiqum bil qalbi, membenarkan dalam hati bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Melafalkan dengan lisan, diantaranya kita membaca dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian mengamalkan dengan anggota badan, artinya segala perbuatan kita ini tidak lepas daripada tuntunan-tuntunan agama sesuai apa yang telah diperintahkan Allah dan Rasulnya, insya Allah. Dan kemudian dalam kitab yang sama, dalam kitab Qatrul Ghaith, bahwasanya al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu terkadang bisa bertambah atau bisa naik, kemudian iman juga kadang bisa turun. Iman kadang naik, kadang bertambah, dan iman juga kadang turun. Bagaimana cara menaikkan iman? Yaitu dengan cara kita senantiasa memperbanyak zikir kita kepada Allah dan memperbanyak membaca kalamullah yakni Al-Quran. Hilangin ini. Yang iya. Dan iman kita juga kadang turun apabila diri kita jauh daripada Allah, diri kita jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berbicara iman dari segi bahasa diartikan sebagai pembenaran dalam hati. Iman terambil dari kata amanah yang berarti keamanan atau ketenteraman. Menurut Nanang Ghazali, iman adalah kondisi jiwa yang timbul atas dasar pengetahuan dan kecenderungan. Iman menuntut setiap orang yang beriman agar bertekad
dan berkehendak untuk menerima segala konsekuensinya, juga menuntut agar ia melakukan perbuatan yang sesuai dengan imannya. Artinya tadi segala perbuatan kita ini tidak lepas daripada tuntunan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi iman bukan hanya merupakan masalah hati nurani atau pikiran, tetapi juga berhubungan dengan masalah. Artinya Allah dan Rasul lebih kita cintai dari selain keduanya, dari apapun, dari keluarga, dari anak-anak kita, bahkan dari harta dunia yang kita miliki. Ini tidak apa-apanya dibanding cinta kita kepada Allah dan Rasul, ya, insya Allah. Kemudian apabila ia mencintai seseorang, ia hanya mencintai karena Allah. Nah, ini juga bisa dijadikan barometer akan keimanan seseorang. Apabila ia mencintai seseorang dan bahkan membenci seseorang, itu cinta dan bencinya karena Allah. Al-hubbu fillah wal bughdu lillah. Mencinta karena Allah dan membenci karena Allah. Kan kata ibu-ibu mah biasa dibawakan gitu kan, cintai aku karena Allah, gitu kan Bu ya. Kemudian ia membenci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia benci untuk dilemparkan ke dalam neraka. Barang siapa yang mempunyai i'tikad dan juga keyakinan seperti ini, bahwasanya dia tidak rela, dia sangat benci akan kekufuran, ya, setelah Allah memberikan hidayah kepada kita. Karena nikmat hidayah ini adalah nikmat yang agung. Nikmat hidayah Islam ini adalah nikmat yang mahal. Jangan sampai, mohon maaf, karena iming-iming dunia, nikmat hidayah Islam kita tergadaikan. Na'udzubillah. Artinya tidak setiap orang mendapatkan nikmat hidayah Islam, sekalipun dia ibaratnya banyak harta, banyak dunianya, atau bahkan dia tempat tinggalnya dekat dengan masjid, dengan musola, tetapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala belum memberikan hidayah kepadanya, maka itu tidak akan sampai kepadanya. Dia tidak akan dekat dengan masjid, dia tidak akan masuk ke masjid, dia tidak akan hadir di majelis taklim, di kajian-kajian, karena belum mendapatkan hidayah. Oleh karenanya patut kita syukuri ketika Allah SWT memberikan nikmat hidayah, nikmat taufik untuk kita bisa hadir di dalam kajian-kajian ilmu, insya Allah. Ada begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita tanpa mengecilkan nikmat-nikmat yang lain, ya. Makanya kalau kita hendak menghitung nikmat Allah, sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andai saja kalau kita hendak menghitung nikmat Allah, maka niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya. Ya, contoh nikmat-nikmat yang tak tertandingi adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, hingga nikmat kita bisa merasakan nikmatnya keindahan Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah mukjizat terbesar daripada Rasulullah. Di saat Rasulullah SAW artinya sudah wafat, tapi nikmat dan kemukjizatan Al-Quran ini masih kita rasakan. Alhamdulillah.
lillah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Kahfi ayat 1 yang berbunyi, surat Al-Kahfi ini bagus kita baca para jamaah sekalian, baik di malam Jumat ataupun di hari Jumat, ya. Yang berbunyi ayatnya yaitu pada ayat yang pertama, ayat 1, Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Nah, ini ayat, di sini ayat, tetapi di sini kalau dalam kajian tajwid ini ada saktah. Ada saktah itu berhenti seukuran 1 alif atau seukuran 2 harokat tanpa nafas. Jadi kalau mau dilanjut bagusnya Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Nanti diulang dari qayyima, karena di sini ayat nih, ya, wajah itu 1 ayat. Artinya segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-hambanya, yakni Alkitab, yakni Al-Quran, dan Dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya. Artinya Al-Quran ini adalah kalam Allah yang murni dan lurus, tidak ada keraguan-keraguan di dalamnya, dan Al-Quran mempunyai daya mukjizat yang luar biasa. Banyak sekali dalam kisah bahwasanya dulu ada beberapa ibaratnya orang-orang yang membenci Islam dan membenci dakwah Rasul ingin memalsukan Al-Quran, tetapi Allah jaga, ya, Allah jaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bahkan di zaman sekarang pun tidak luput ada beberapa orang oknum yang ingin memalsukan, merubah isi Al-Quran, tetapi Allah jaga, ya, dengan menjaganya. Di antaranya banyaknya para hafidh Al-Quran, dan Allah bukakan tipu muslihat bagi orang-orang yang ingin memalsukan dan merubah Al-Quran. Na'udzubillah. Kemudian beberapa nikmat Al-Quran. Yang pertama, melalui Al-Quran kita bisa mengenal Allah. Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Nah, ini Al-Quran huwa kalamullah al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mabdu' bi suratil Fatihah wal makhtum bi suratul Nas. Sebagaimana dalam buku Ulumul Quran bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah, ya, kalamullah. Nah, kalau kita berbicara kajian tasawuf dan tauhid, nah, ini kalamullah, diantaranya adalah Al-Quran, ya, kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Karena ada kalamullah yang tidak melalui perantara malaikat Jibril, maka disebutnya adalah hadis qudsi. Tetapi kalau yang melalui perantara malaikat Jibril, ini disebutnya adalah Al-Quran atau wahyu Al-Quran. Kemudian yang kedua, Al-Quran membantu orang-orang kafir menemukan hidayah
Ada begitu banyak kisah yang menggambarkan bagaimana Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang dulunya kafir dan sangat keras menentang Islam dalam Al-Quran. Contohnya sahabat, yaitu Umar bin Khattab. Ketika di awal sebelum masuk Islam, beliau memusuhi Nabi Muhammad, memusuhi Islam dengan luar biasa, ya. Oleh karenanya di antara doa Kanjeng Nabi itu adalah meminta kepada Allah, mudah-mudahan salah satu daripada Umar bin Khattab ataupun Abu Jahal ini mudah-mudahan Allah berikan hidayah Islam. Dan ternyata yang dipanggil ataupun yang dapat hidayah adalah Sayyidina Umar ketika melihat adiknya yang telah dulu masuk Islam sedang membaca Al-Quran surah Toha. Di situ Sayyidina Umar yang awalnya hendak marah, yang murka karena mendengar adiknya sudah masuk Islam, tetapi ketika mendengar lantunan ayat Al-Quran yang dibacakan adiknya tadi, Sayyidina Umar Masya Allah bergetar luar biasa, dan di situ mendapatkan hidayah masuk Islam. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, Al-Quran membimbing kita ke jalan yang lurus. Betapa banyak manusia yang hidup dengan memperturutkan hawa nafsu belaka hingga membuat berbagai kerusakan akhlak di muka bumi. Bahkan orang-orang yang kuat imannya sekalipun tidak luput daripada khilaf. Al-Quran ini merupakan pedoman kehidupan kita umat Islam, dan insya Allah kalau kita berpegang teguh kepada nilai-nilai Al-Quran di dalam kehidupan, insya Allah Allah SWT akan memberikan kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat, insya Allah. Kemudian Al-Quran mampu membedakan mana yang hak dan yang batil, karena Al-Quran ini disebut adalah Furqan, pembeda daripada yang hak dan yang batil. Kemudian yang kelima adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan kita, yakni manusia dan jin, ya, karena Islam dan Al-Quran ini diturunkan pula untuk manusia dan jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Jadi bangsa jin juga dapat khitab taklid. Artinya ada keharusan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Makanya di dalam Al-Quran ada tekan ketika ibaratnya Kanjeng Nabi membacakan Al-Quran, jin itu mendengarkan, ya. Masya Allah. Yang keenam, Al-Quran dapat menjadi obat penyakit hati. Di antara penyakit hati yang dimaksud adalah cinta dunia, iri, dengki, hasad. Ini dengki dan hasad ini ya taraduf, artinya sinonim gitu ya. Ya. Dengki dan hasad ini seringkali singgah di dalam hati manusia, tidak terlepas itu orang alim, tidak terlepas itu orang biasa, ya. Dengki, hasad, awas, ini bisa melebur daripada amal-amal soleh kita, Masya Allah. Kemudian sombong ataupun berbangga diri, ujub ataupun takabur, hingga ria. Nah ini, ataupun suka pamer. Ini sifat riya dan pamer ini biasanya nempelnya ke perempuan atau laki-laki nih. Sifat riya dan suka pamer ini biasanya nempel di perempuan atau laki-laki. Biasanya
Ya tergantung manusianya, tergantung pribadinya. Tetapi ini kadang biasanya banyak di perempuan, karena ibu-ibu mah dikit-dikit bikin status. Betul loh, habis beli baju baru bikin status, masak ini dan itu juga bikin status. Ada yang suka kita ada? Masya Allah, mana orangnya? Masya Allah.